Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, karena urapan-Nya yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena kasih-Mu besar untuk setiap kami. Anugerah-Mu, karya salib-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini, sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami membawa hati kami membawa hidup kami, untuk kami datang menyembah-Mu, untuk kami datang memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab sungguh hanya Kau yang layak kami sembah, dan Kau yang layak kami tinggikan, sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami, Kau menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan urapan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sebab hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwa kami merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu
diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi bagi setiap umatnya yang merindukannya. Haleluya. Sungguh kuasanya tak terbatas. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jaga bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Ikut kasih kudus-Mu, Jangkau semua bangsa di dunia. jangkau semua bangsa dan ibu. Haleluya. Gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah jadi di sini. Allahku kan melawatku banyak. Bibimu ibarat dari utara selatan. Amin. Lawatan Allah sekarang. Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jaga bibir, hati dan pikiran Dengan api urapan-Mu. dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu Tuhan. Ku kasih kudus-Mu, Haleluya. jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah jadi di sini. Allahku kan melawatku banyak. Bibimu ibarat dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Gerakan Roh Allah jadi di sini. Allahku kan melawatku Di timur. di timur, ibarat dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawatku banyak. Di timur. Di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Revival. Yes. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival. Revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival. 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 There is There is revival. revival. There is Revival in the land. Haleluya. Haleluya. Anggur baru tercurah, uruhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya
Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kau mau bersama-sama berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Dengan iman katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya, berikan sorak-sorak Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Engkaulah Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu melakukan bagian kami yang terbaik. Karena kami sungguh percaya bahwa hanya di dalam-Mu, Engkaulah Roh Kudus, satu-satunya yang sanggup menuntun kami di dalam jalan kehidupan. Sebab Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu yang menyempurnakan hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur
hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan atas segalanya. Mari saudara, kita sama-sama katakan dengan segenap hati kita. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Biar terpujilah nama-Mu atas segala hidup kami, Tuhan. Katakan bersama, hidupku memuji nama-Mu. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, mari beri kemuliaan bagi Dia Allah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan atas kami. Mujizat-Mu terjadi atas kami saat ini Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya saat jemaat-Mu yang ada di rumah sedang memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada hadirat Allah di dalam rumah tangga jemaat-Mu. Sehingga akhirnya kami percaya ketika hadirat-Mu ada,
mujizat pasti terjadi. Jamahan kasih dan kuasa Allah dinyatakan pada saat kami memuji mengagungkan nama Tuhan. Karena Engkau bertahta di atas pujian umat yang tulus kepadamu. Dan kini waktunya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Tentunya untuk menerima benih firman. Karena firman-Mu itu adalah suluh dan pelita. Firman-Mu adalah pegangan. Firman-Mu adalah barometer. Untuk kami melangkah bertindak dalam perjalanan hidup kami. Supaya hidup kami menjadi berkenan. Kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami dengan memberikan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan yang disampaikan pada kesempatan ibadah lewat online ini. Dan setiap kami makin mengenal Tuhan. Dan setiap kami mau melakukan seluruh kehendak Allah dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, kita semua diberkati, amin. Ya, mari kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ibadah online pagi hari ini. Ibadah online pagi hari ini temanya adalah dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita bukan anak Tuhan, kata dipenuhi oleh Roh Kudus ini agak aneh. Siapa manusia kok dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah? Bukan roh itu sama saja dengan Allah. Ya, salah satu pribadi Allah Tritunggal. Dan bertanya, manusia ini kan debu, maksud debu damah, dipenuhi oleh Roh Allah dan tidak ada apa-apanya. Tidak berdampak kematian misalnya. Nah, inilah sebabnya kita harus bersyukur sebagai anak Tuhan. Karena tahu bahwa sebagai anak Tuhan ini, Tuhan sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa. Tujuannya yang satu. Supaya lewat hidup kita anak Tuhan ini, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Hanya itu tujuannya. Nah, untuk bisa memuliakan nama Tuhan harus diperlengkapi. Yaitu Roh Allah. Jadi, dipenuhi Roh Allah atau Roh Kudus itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Dan jangan hanya berhenti disyukuri saja, tapi patut kita memahami. Kalau Tuhan merencanakan begitu luar biasa, ya, debu tanah ini diberi Roh Allah, tentunya kita harus menggali sampai sejauh mana. Dan tujuannya apa? Supaya kita ini makin indah, makin berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari bagaimana dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah ini dengan baik dan benar. Amin. Nah, manusia bisa dipenuhi oleh Roh Allah diawali dari iman kasih karunia. Iman itu adalah salah satu dari karunia pemberian Roh Kudus yang ditulis dengan jelas di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Di sana ditulis memang 9 karunia. Tapi sebetulnya Roh Kudus ini berkarya memberikan karunia lebih dari itu. Kemampuan-kemampuan yang ilahi, hikmat, marifat yang luar biasa. Itu adalah karya Roh Kudus. Tujuannya yang satu. Diberikan kepada anaknya, supaya anaknya ini bisa memuliakan nama Tuhan. Hanya itu. Nah, untuk itu Tuhan mempersiapkan kita sebagai anak Tuhan bagaimana langkah hidup kita, mindset cara berpikir kita. Tujuannya apa? Kalau belum siap, tidak mungkin Tuhan memakai kita secara luar biasa. Karena bisa menjatuhkan hidup kita justru. Ya, ketika dapat karunia, ya, kehidupan rohaninya belum siap, malah jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah, itu awalnya adalah kita harus beriman kepada Yesus. Mengaku Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya yang bisa diandalkan dan patut diandalkan. Yesuslah yang termulia, Yesus yang termanis, Yesus yang terindah dalam hidup kita. Nah, dari situlah Tuhan akan menuntun. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan.
menghargai Tuhan sungguh-sungguh secara total. Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar bagaimana bisa dipenuhi Roh Allah. Amin. Tanda awal dipenuhi Roh Kudus. Maksud saya, tanda awal seseorang menerima Roh Kudus atau diterangi Roh Kudus adalah bahasa lidah. Dan bisa juga karunia lain. Sebab bisa juga orang waktu KKR ada yang bahasa lidah, tapi ada juga ya diam dan menangis. Menangisnya kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan di dalam rohnya dengan Roh Kudus. Dia terharu, dia bersyukur. Dan mungkin teriak-teriak. Karena dia diterangi dosanya yang sangat mengerikan. Dia butuh keselamatan. Bisa teriak-teriak, menjerit, minta ampun. Banyak itu, fenomena seperti itu. Tetapi itu baru awal. Ya, baru awal. Jangan puas diri dan menganggap itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Belum. Kalau dipenuhi Roh Kudus itu butuh proses. Ya, prosesnya lewat tahap demi tahap, yaitu pengeratan daging. Akunya ini disalibkan. Selama aku belum disalibkan, gak mungkin Tuhan akan memakai kita. Karena bisa memalukan nama Tuhan, bukan memuliakan nama Tuhan. Nah, makin nampak buah-buah roh, makin nampak buah-buah roh itu lewat ketaatan firman. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan, seorang yang dipimpin Roh Allah, dia adalah anak Allah. Nah, kata anak Allah di sini adalah son of God, bukan children of God. Kalau bayi itu pertama kali mengaku Yesus Tuhan, itu karena Roh Kudus yang memberitahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu Roma 8 ayat 16, dan itu ditulis children of God. Teknon bahasa Yunaninya. Tapi kalau mau dipimpin Roh Allah itulah yang mengilhami Alkitab ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi orang yang taat akan firman Tuhan, baik yang ditulis dalam perjanjian lama maupun yang ditulis dalam perjanjian baru, taat dan melakukan firman, maka dia sedang tumbuh rohaninya. Nah, disitulah muncul buah-buah rohnya. Dulunya pemarah jadi sabar. Dulunya kasar jadi lemah lembut. Dulunya egois menjadi mau berbagi. Semuanya itu terjadi, perubahan itu terjadi karena taat firman. Sehingga yang lama berlalu dan yang baru muncul. 2 Korintus 5 ayat 17 menjelaskan itu. Nah, inilah tahap demi tahap yang harus dilalui. Bukan hanya mengetahui, mengalami. Tuhan mau seperti itu. Ya. Nah, tujuan memberi Roh Kudus, Tuhan tujuannya memberi Roh Kudus adalah yang pertama, membimbing di jalan yang benar. Manusia itu merasa benar karena dasarnya logika. Ya, logika kita asal kita ndak molimo misalnya, madon, maling, madat, ya, merasa benar gitu. Itu kan benar berdasarkan logika. Benar yang dimaksud oleh Yohanes 16 ayat 13, 14, itulah benar dalam perjalanan hidup yang selaras firman. Jadi benarnya itu benar di hadapan Tuhan. Bukan benar di hadapan manusia mungkin. Wape suka memberi, wape gitu. Wape kan di mata manusia. Apalagi yang diberi. Wah, terima kasih. Ya. Karena diberi, coba ada diberi, ya beda lagi. Jadi benar yang dimaksud ini adalah benar menurut kriteria Alkitab atau Allah. Ya. Nah, itulah tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diberikan adalah untuk menuntun, membimbing, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Jadi misalnya dalam kasus situasi pandemik COVID-19 ini, gimana ini? Kita harus merubah ini mindset, cara berpikir, berusaha misalnya. Gimana ini? Nah, Roh Kudus memberikan hikmat. Kamu harus berusaha seperti ini, jangan seperti ini caranya. Itu hikmat.
Jadi Roh Kudus itu menuntun, memberikan kita hikmat yang luar biasa sebetulnya. Kalau mau dituntun, masalahnya kan tidak mau dituntun. Ya, dipikir wis dadi wong Kristen, wis percaya, asal ke gereja selesai. Tidak demikian, itu salah itu. Konsep yang dibangun oleh egonya. Ya. Yang kedua, Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan memberikan dalam hidup orang percaya adalah memberikan kuasa. Setiap orang itu bisa melakukan firman itu karena dia tunduk dan hormat pada Tuhan. Kemampuan untuk melakukan firman itu kuasa Roh Kudus. Misalnya, kita ini dulu terikat rokok misalnya. Orang kalau ngerokok itu ketagihan, kecanduan. Bagaimana bisa lepas dari bebas dari kecanduan itu? Kuasa Roh Kudus memampukan. Ya, momentumnya banyak hal, ya, banyak peristiwa maksudnya. Tapi kita jadi sadar, ternyata aku selama ini sedang merusak bait sucinya ini. Ya, tetapi setelah sadar, terima kasih Tuhan kau mengingatkan. Siapa yang mengingatkan itu? Roh Kudus. Nah ketika kita sedang kecanduan gitu, kita ngomong Tuhan tolong supaya aku bebas dari keterikatan nikotin ini. Nah Tuhan memberikan kuasa. Kuasa juga untuk menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit. Bukan menyembuhkan tapi mendoakan orang sakit. Biarlah karunia Tuhan yang bekerja. Bukan kita yang punya kuasa kesembuhan ilahi. Tidak. Hak milik kuasa tetap Tuhan. Kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Kalau kita berguna itu karena Tuhan menggunakan. Jadi jangan bangga, jangan sombong. Merasa rohaninya lebih tinggi dari yang lain. Jangan dong. Ya. Jadi kuasa itu bentuknya luas. Mengusir setan, kuasa mengusir setan. Itu juga kuasa Roh Kudus. Nah, bukan kita. Bukan suara kita keras, setannya lari, enggak. Karena melihat ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Nah itu yang membuat setan lari. Bukan suara kita bentak keras gitu, bukan. Jadi kuasa itu banyak. Kuasa melakukan firman, kuasa mengusir setan, kuasa mendoakan orang sakit jadi sembuh. Bukan hak milik. Misalnya, saya mendoakan orang sakit di rumah sakit. Tidak sembuh malah mati. Nah bukan. Karena Tuhan ngomong, ini waktunya diambil. Kebetulan pas saya mendoakan. Ada juga sembuh. Kalau sembuh saya wah bangga diri. Terus mana nih yang sakit saya doakan. Oh sombong dong. Itu namanya menggunakan karunia semau kita sendiri. Tidak bisa dong. Tuhan tetap berdaulat. Tuhan punya jalan dan cara yang jauh lebih tahu. Jauh lebih luas daripada kita. Ya kuasa. Selanjutnya. Tuhan memberikan karunia Roh Kudus supaya kita ini melaksanakan amanat agungnya. Ini pesan terakhir Tuhan. Tuhan ada di surga. Dan dia di surga. Lalu bagaimana Injil bisa diberitakan sampai ke ujung dunia? Kalau bukan saudara dan saya. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak punya pengetahuan Alkitab? Kita sendiri masih bingung apakah Yesus satu-satunya jalan. Jangan-jangan punya cara lain. Nah kalau masih bingung seperti itu kan tidak bisa memberitakan Injil. Kita harus tumbuh rohaninya. Tumbuh dari ketaatan firman sehingga kita tahu. Ini tugas saya Tuhan. Nah, bagaimana memberitakan Injil dalam situasi ya, seperti ini. Ya, kehidupan kita yang berubah aja itu sudah merupakan khotbah hidup. Bukan khotbah tertulis, tapi khotbah hidup. Orang akan mengatakan, percaya Yesus hidupmu berubah. Ada damai, ada sukacita. Kamu tahu kebenaran ini. Opo, uripmu rumaleh. Jadi tidak ada kesaksian hidupnya. Bagaimana kita bersaksi sampai berbusa-busa? Ya ada yang percaya. Kan hidup kita ada contohnya. Ya. Jadi memberitakan Injil itu harus lewat pertumbuhan rohani. Karena khotbah itu bukan, bersaksi itu bukan buka Alkitab, bacakan ayat, enggak. Bukti hidup kita, pengalaman kasih, pengalaman kuasa Tuhan. Itu adalah kesaksian yang bisa menunjukkan
Iya ya, manusia seperti ini rusaknya kok bisa jadi baik. Ini kalau bukan kasih karunia kuasa Roh Kudus tidak mungkin. Nah itu maksudnya. Mari kita melihat. Selanjutnya, kalau kita bisa seperti itu, pasti dijadikan alat kemuliaannya. Bisa dipercaya hal-hal yang besar. Kalau masih anak-anak, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita dipercaya uang. 1 miliar misalnya. Wah bingung, mau beli mobil, mau beli TV, beli alat-alat yang tidak ada gunanya. Membedakan Injil, dana support untuk pekerjaan Tuhan, tidak terpikirkan kan. Nah itu namanya masih kanak-kanak. Belum tahu ini barang uang itu adalah titipan Tuhan. Bukan hak milik kita. Kita harus mengelola dengan bijaksana. Kita boleh nikmati, boleh. Tetapi semuanya bukan untuk kita nikmati. Bagaimana pekerjaan Tuhan itu juga butuh dana kan. Nah itulah sebabnya kita harus tumbuh dewasa supaya bisa dipercaya. Kalau sudah dipercaya, maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi mari kita tumbuh rohani sehingga dipenuhi Roh Kudus. Artinya memahami Alkitab lebih luas. Sudah menjadi bagian hidup kita. Selanjutnya, Roh Kudus itu sangat bermanfaat. Tapi faktanya banyak umat belum melakukan kehendaknya. Apa sebabnya? Tuhan itu tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan ingin umatnya taat dan rela hati. Ya, bukan ancaman. Perjanjian lama salah dihukum. Zaman sekarang enggak, kasih karunia. Susahnya di sini. Jadi orang enggak tahu kalau dia salah. Kenapa? Karena tidak ada hukuman langsung. Pada awal pertumbuhan memang terasa. Misalnya kita baru kenal Tuhan, barusan dapat karunia Roh Kudus, dan kemudian kita rajin baca Alkitab. Dalam perjalanan waktu kita jadi malas, ibadah malas, ke gereja malas, baca Alkitab malas. Pada waktu awal-awal, kita ini kalau berbuat salah misalnya, mau bohong gitu, langsung dalam hati itu deg-degan. Itu artinya Roh Kudus memperingatkan. Tetapi kalau bohong ini ternyata tidak mendatangkan dampak, dia lakukan bohong terus. Sehingga akhirnya dia tidak peka, Roh Kudus menegur dia. Berbuat dosa, pertama mau berbuat dosa takut. Deg gitu. Tapi sudah terbiasa dosa, biasa saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia masih bayi rohani. Dia tidak taat 100%. Dia tidak tunduk betul. Dia masih setengah hati, bukan sepenuh hati. Nah itulah susahnya. Susahnya di situ. Tuhan tidak pernah memaksa. Seperti Tuhan mengatakan di dalam dunia ada 2 jalan. Ya, dalam Matius 7, 13, 14. 2 jalan, lebar hidupmu mati, sempit hidupmu glori. Orang yang berjalan dalam jalan yang sempit, seperti onta itu masuk lubang jarum. Lubang jarum itu yang dimaksud adalah tugu yang namanya lubang jarum. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka onta itu harus meletakkan beban, tunduk. Artinya kalau kita ini mau dipimpin Tuhan, tunduk, letakkan beban hidup. Tuhan akan memperdulikan kita. Ya, jadi itu repotnya. Nah di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 itu dikatakan jemaat Berea itu lebih tumbuh rohaninya daripada jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena jemaat di Berea itu punya kerelaan hati membaca, merenungkan dan melakukan firman. Jadi pertumbuhan kedewasaan rohani itu lewat membaca, merenungkan dan melakukan firman. Rela hati. Tuhan tidak pernah memaksa. Misalnya ada perumpamaan dalam Matius 13. Tuhan, yang kita taburkan benih gandum, tapi kenapa yang tumbuh kok belalang? Tuhan ngomong, apakah dicabut? Jangan. Nanti gandumnya ikut benih yang baik, ikut tercabut. Terus kapan Tuhan cabutnya? Nanti setelah panen itu dipisahkan. Ya, gandum masuk lumbung Tuhan, ilalang dikumpulkan untuk dibakar. Itu kan menakutkan. Jadi teguran Tuhan itu terlambat. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam status anak Tuhan itu dicatat semua. Nanti akan diperhitungkan. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, baik maupun jahat, Tuhan perhitungkan. Nah, susah kan? Jadi marilah
Di waktu-waktu seperti ini, di saat pandemi COVID-19 ini, mari kita bangun kehidupan rohani kita sungguh-sungguh. Letakkan beban, kesombongan, keakuan, ingin dipuji, walah itu kuno, itu anak-anak kecil semua. Taruh semua, jadilah seperti hamba yang tidak berguna. Karena kalau berguna, karena Tuhan sedang menggunakan. Susahnya itu terlambat. Tuhan juga ngomong dalam Matius 22, ayat 12-14 itu. Banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. Kenapa? Karena tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Semaunya sendiri. Susah kan? Oleh sebab itu mari belajar rendah hati. Orang yang rendah hati baru mau dituntun. Kalau tidak rendah hati, ya kita ini pasti akan selalu bertengkar dengan Tuhan dalam logika. Hidup dalam dunia kan hanya sementara. Mari kita nikmati. Untuk apa berkat kalau tidak dinikmati? Itu kan menolak itu sebetulnya. Tidak mau tunduk. Hidup ini kan seperti uap. Bentar kelihatan, sebentar hilang. Ya, jadi belum mau dituntun Roh Kudus itu pasti belum mengerti kehendaknya. Kenapa? Karena dia masih bayi rohani. Pikirannya masih kanak-kanak. Mari kita belajar lebih jauh. Bayi rohani merasa tidak ada kewajiban melakukan kehendaknya. Susah kan? Bagaimana kita bisa berkenan? Orang yang berkenan dalam Matius 7 ayat 23 itu yang melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya aja merasa tidak kewajiban. Itu artinya masih bayi rohani. Sedangkan melakukan kehendak Allah itu keharusan untuk dilakukan. Bukan diketahui aja. Kalau diketahui hanya apal aja. Oh ayat ini di sini. Lakukan enggak? Itu loh yang perlu kita perhatikan. Walaupun dalam hatinya tahu bahwa hidup ini seperti uap. Hari ini ada, besok dalam bentuk tak ada. Saya mungkin khotbah hari ini. Apakah hari ini dipanggil? Saya tidak tahu. Berarti hari ini saya masih ada. Jangan-jangan nanti malam dipanggil. Kan tidak ada. Hidup ini seperti uap. Oleh sebab itu jalani hidup ini dengan takut dan gentar. Jangan sembrono. Seolah hidup ini 1000 tahun lagi. Oh, salah itu. Kalau semangatnya seperti itu. Ya semangatnya harus seperti itu. Seolah kita hidup 1000 tahun lagi. Benar semangatnya seperti itu. Tapi pola hidup dan tujuan hidupnya yang harus diluruskan. Amin. Ya. Jadi hidup ini seperti uap. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Ya. Hidup ini seperti berkemah. Berkemah itu kan sementara. Sebentar lagi dibongkar. Hidup ini dalam dunia hanya sementara. Sewaktu-waktu dibongkar. Nah, ketika dibongkar itu sudah finish, selesai. Lah bisa doakan toh? Lah bisa, terlambat. Ingat pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Orang kaya di tempat kertak gigi kesakitan ngomong, Bapak Abraham tolong dong Lazarus untuk memberikan saya seteguk air. Tidak bisa anakku. Antara aku dan kau ada jurang tak terpisahkan. Tidak terseberangi. Ya kalau begitu orang kaya ngomong sama Bapak Abraham, tolong dong keluargaku masih 5. Kasih tahu supaya dia tidak menderita seperti saya ini. Bapak Abraham ngomong, orang mati bangkit dia pun tidak mau tahu. Di dalam dunia ada kitab para nabi. Jadi artinya orang meninggal itu finish, selesai. Didoakan, tidak bisa. Selesai. Nah itulah sebabnya semasa kita hidup perhatikan sungguh-sungguh. Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri. Nah tumbuh dewasa dipimpin roh artinya dipimpin firman. Sehingga makin mengerti hatinya. Pikiran, perasaan dan kehendaknya. Penyebab belum hidup dalam kehendaknya. Apa? Karena Kristennya cari berkat. Kesembuhan. Dan sugih. Waduh. Yohanes 2 ayat 23-24. Jadi ceritanya Tuhan sedang melakukan perjalanan, melakukan banyak mujizat.
terus banyak orang berduyun-duyun. Kenapa? Karena kepingin mujizat dan berkatnya. Mungkin pernah makan gratis. Ya, 2 ketul roti, 5 ekor ikan itu menjadi sisa 12 keranjang. Oh, mbok menolong kok bagi sembako meneh, misalnya seperti itu. Nah, ayat 24-nya mengatakan, Tuhan tidak mempercayakan kasih karunia keselamatannya bagi orang yang hanya mencari hal-hal yang lahiriah dan jasmaniah saja. Percaya, Yesus percaya juru selamat, tapi logika yang masih diandalkan, bukan firman yang jadi pegangan hidupnya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadikan dirinya sebagai alat kemuliaan? Tidak mungkin dong. Sudah diterangi, tapi belum mau hidup dalam terang. Karena firman itu terang, Roh Kudus itu terang, yang menuntun. Ya, seperti misalnya, di dalam Yakobus 1 ayat 22-25 menjelaskan, firman itu seperti cermin. Artinya sebelum kita pergi keluar rumah, kita bercermin. Jangan-jangan ternyata di dahinya ini ada coretan hitam. Lah, tahu seperti itu sebelum keluarkan kita hapus coretannya. Itu artinya ya firman itu sebagai cermin bahwa di dalam diri itu masih banyak yang kotor. Itu harusnya dihapus. Apa, misalnya gayanya kan gini. Ada coretan hitam kan model. Nah, itu namanya tidak mau taat. Tahu ditunjukkan itu dosa, tapi tetap melanggar. Bahasa Jawanya gugu karepe dhewe. Kalau gugu karepe dhewe, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang besar? Pasti sombong, jatuh dalam dosa. Nah, itu anak-anak itu seperti itu. Kristen hanya sebatas agama. Yang penting aku no gereja. Ning gereja dengarkan firman ndak tidur. Nah, nyanyi diam saja, ndak pernah tepuk tangan. Berarti tidak ada sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Tidak ada kehausan seperti rusa yang rindu air. Bagaimana mungkin itu bisa disebut anak Tuhan? Tidak kan? Nah, inilah yang harus kita pelajari dengan baik. Firman hanya sebatas pengetahuan. Jadi maunya diskusi, debat saja. Tapi tidak pernah dilakukan. Kalau saya tidak debat seperti itu, buang waktu, buang energi. Saya tinggal tidak mau debat. Ya, kalau mau tahu ini ayat maksudnya apa, nah saya jelaskan. Tapi mendebat, ayat ini gini tapi di sini. Waduh, itu namanya orang Farisi. Tahu pengetahuan, tapi tidak pernah melakukan firman. Buat apa kita berdebat seperti itu? Tidak ada gunanya, buang energi. Jadi bayi rohani percaya Yesus, tapi menolak dituntun. Masih bersekuh kepada kebenaran diri sendiri. Seperti anak-anak umumnya, hidup semau gue, bandel, menangnya sendiri, tidak peduli kepada orang lain, egoisnya luar biasa. Ya, mari waktunya kita tumbuh dewasa, karena kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Saya tidak mau mengatakan kapan, karena tidak ada yang ngasih tahu. Roh Kudus pun belum ngasih tahu. Tetapi kita melihat tanda-tandanya. Jadi pandemi COVID-19 ini saya percaya itu seizin Tuhan. Karena seluruh dunia kena. Dan kita melihat juga mereka yang dulunya orang Kristen. Setelah kena pandemi, dia tahu hidupnya akan mati. Dan dia tahu kalau mati masuk neraka. Bertobat itu. Jadi pandemik ini diizinkan supaya orang berbalik dari jalan yang jahat. Nah, kenapa kita harus nunggu dihukum seperti itu? Tidak perlu kan? Mari berjalanlah. Lah Pak, jalan dalam dunia sementara kita tidak boleh nikmati, boleh. Tetapi sekian persen, bukan semua milik kita. Semuanya itu kembali pada Tuhan. Percayalah kalau kita mati itu 1 meter kali 2 meter. Apa rumah kita dibawa? Apa mobil kita dimasukkan? Ya enggak. Deposita kita dimasukkan ke situ? Ya enggak. Berlian kita dimasukkan? Ya enggak. Tetapi yang dimasukkan dalam catatan buku kehidupan kita ini perbuatan kita yang selaras firman.
ini ada sesi sendiri lagi nih. Seperti apa itu nanti dalam pemerintahan 1000 tahun damai? Karena pemerintahan 1000 tahun damai itu masih di bumi. Baru langit baru, bumi baru, buminya hilang. Itu setelah pemerintahan 1000 tahun damai. Jadi ini sesi beda lagi, panjang lebar, ada dasar ayatnya juga. Ya, sekarang ini aja dulu ya. Resiko tidak mau dipimpin roh, nah ini resikonya. Tidak berkenan di hadapannya. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Mereka yang hidupnya dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak berkenan. Kenapa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jadi kita harus dipimpin firman. Jika roh Allah memang diam di dalam kamu. Ya, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Loh, tapi saya setia datang gereja, apakah saya bukan milik Kristus? Itu baru beragama Kristen saja. Buktinya banyak bolongnya. Hujan tidak mau datang, ibadah tidak mau datang. Pesta lebih diutamakan daripada menyembah Tuhan. Nah, orang yang seperti itu sok berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya bersyukur lewat pandemi COVID-19 ini, kita jadi tahu pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan. Makin intim kita tahu, seperti cermin tadi, kekurangan kita, kelemahan kita, kebodohan kita. Kita menyadari dan berdoa, Tuhan ampuni. Untuk selanjutnya bimbing aku di jalan yang benar. Kenapa tidak melakukan firman tidak berkenan? Alkitab mengatakan, orang yang tidak berpakaian kebenaran tidak layak. Matius 22 ayat 12 yang tadi saya singgung, 12, 14, banyak dipanggil sedikit dipilih itu. Pakaian pesta itu adalah gambaran kita dipanggil dalam pesta perjamuan anak domba Allah dengan gerejanya. Siapa yang layak untuk ikut masuk? Mereka pakai pesta, pakaian pesta ada berbicara tentang pakaian kebenaran. Jadi kebenaran firman itu menjadi bagian hidup kita. Bukan kita ketahui, tapi kita lakukan menjadi gaya hidup. Dan akhirnya orang melihat buah-buah roh nampak. Ya, jadi resiko tidak mau dipimpin roh, resiko tidak taat firman, itu maksudnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak memiliki roh Kristus. Inilah pentingnya. Pada saat kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, kita butuh kembali dipenuhi Roh Kudus. Tuhan pimpin aku. Dan milikilah hati yang rela seperti jemaat di Berea. Tanda dipenuhi Roh Kudus, ya. Tanda awal bahasa lidah. Hati sudah diterangi. Untuk selanjutnya sebetulnya untuk dibimbing di jalan yang benar. Kisah Rasul 2 ayat 4. Rohani belum tumbuh, puas. Bisa bahasa roh. Ya. Terus yang dikejar karunia-karunia roh. Nah, supaya apa? Terkenal, supaya hebat. Bukan hatinya yang dikejar. Nah, ini salah. Kita harus mengejar hatinya. Hati itu isinya apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita mengejar hatinya, mengejar pikirannya, mengejar kehendaknya, dan mengejar perasaannya. Sedih enggak Tuhan melihat dosa di dalam dunia yang sangat mengerikan ini? Sedih kan? Kalau kita melihat dosa di tengah dunia apa? Ya wes lumrah, biasa saja. Itu artinya belum memiliki hati Kristus. Tugas kita memperingatkan. Kalau diperingatkan tidak mau, kebaskan debu, peringatkan yang lain lagi. Itu tugas kita. Bagaimana bisa memiliki seperti itu? Jangan mengejar bahasa lidah. Atau puas. Loh Pak, bahasa lidah kan tertulis. Iya, tertulis dalam Kisah Rasul. Coba Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Timotius, Tesalonika. Nulis enggak? Enggak kan? Itu hanya salah satu karunia.
bukan segala-galanya. Oh, sudah merasa bahasa lidah, rasa rohaninya tinggi. Salah. Kita lihat nanti ya contohnya. Orang yang rohaninya tumbuh, dewasa. Itu dipenuhi Roh Kudus. Seperti apa dipenuhi Roh Kudus? Nanti kita lihat. Contohnya ada di dalam Alkitab. Proses dipenuhi Roh Kudus lewat taat firman. Tidak ada cara lain. Maka muncullah buah-buah roh. Ya, punya penguasaan diri, punya kasih, punya kelemah lembutan, punya kesetiaan, punya tanggung jawab, ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itu namanya sudah tumbuh dewasa. Sama seperti seorang anak. Kalau anak itu maunya nuntut, Bu, sanggup Bu, tidak ngerti ibu punya uang atau tidak. Pokoknya sanggup Bu, Bu, bayar sekolah Bu. Orang dedet. Aku orang duit, aku orang sekolah. Itu anak kecil. Nuntut Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan, wes ora gereja-gerejonan, wes ora Tuhan-Tuhanan. Itu anak kecil. Harusnya peduli hati Tuhan itu seperti apa hari-hari ini. Tuhan sebetulnya mau menghancurkan bumi karena kejahatannya begitu mengerikan. Melebihi Sodom Gomora. Kenapa Tuhan belum menghukum? Karena Tuhan mengasihi banyak jiwa yang belum diselamatkan. Dan itu tugas kita. Kita lihat Sodom dan Gomora dihancurkan. Kenapa? Karena laki mengejar laki. Itu kan dosa itu. Sekarang biasa saja. Wajar. Nah, hal seperti ini membuat Tuhan sedih. Kita merasakan enggak kesedihan Tuhan seperti itu? Ya. Nah, ini kita sekarang mau melihat contohnya. Dipenuhi Roh Kudus tidak terikat dengan dagingnya. Murah hati, belas kasihan, kasih akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita melihat seperti apa contohnya di mana? Proses dipenuhi Roh Kudus kita melihat Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-47. Di sana jelas sekali dikatakan seperti apa proses dipenuhi Roh Kudus. Nah, Yehezkiel ini adalah gambaran. Gambarannya adalah yang pertama, ayat 3. Dikatakan sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Jadi Yehezkiel pasal 47 ayat 3 ini menjelaskan, ayat 1 menjelaskan dari bait Allah keluar air yang memberikan kehidupan. Nanti ayat 9-nya menjelaskan. Nah, itu adalah gambaran air kehidupan firman itu kalau betul kita lakukan itu sampai ke mata kaki. Artinya hidup kita tidak bebas. Ada yang mengendalikan. Tidak bisa hidup semau sendiri. Itu artinya dia sudah merasakan bimbingan Roh Kudus. Tapi masih bebas kan? Kalau air sampai telapak kaki kan masih bisa lompat-lompat. Masih bisa lari kemana-mana. Ya, itu artinya belum dipenuhi Roh Kudus. Ini gambaran. Ya, penafsiran itu memang banyak. Ya, tapi kita harus tahu ada hukumnya, hermeneutik. Dan mengeksegesi atau mengambil ini saya juga bergumul dalam doa. Dan Tuhan menjelaskan itu air kehidupan adalah gambaran sama seperti waktu Mazmur pertama. Ayat 1-3 menjelaskan ini. Jangan kamu kumpul dengan para pencemooh. Baca lakukan firman. Sehingga mengalir air kehidupan. Yohanes 7 ayat 37-38 menjelaskan. Yohanes 4 mengatakan perempuan itu aku butuh air yang tidak akan membuat aku haus lagi. Pasal 7 ayat 37-38 menjelaskan sampai air itu mengalir. Artinya kebenaran itu bisa dilihat orang lain. Nah, Yehezkiel ini memberi contoh seperti apa gambaran orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Atau orang yang taat firman secara total. Kalau baru sampai kaki, kenal Tuhan, kenal. Tahu ini jahat, tahu. Ini dosa, tahu. Tapi toh masih kadang-kadang melakukan lagi. Hidupnya masih bebas itu. Selanjutnya, diukur lagi 1000 hasta. Ingat 1000 hasta itulah gambaran, 1000 hasta itu adalah ukuran.
Jadi pada waktu bangsa Israel mau nyebrang sungai Yordan, maka para imam itu suruh jalan dulu sambil memanggul tabut. Kemudian diukur 1000 hasta, baru bangsa Israel mengikutinya. Ada jarak, itu ukuran. Nah, bagaimana kita bisa tahu hidup ini dipenuhi Roh Kudus? Ada ukurannya. Ukurannya apa? Nah, ayat 4-nya A ini menjelaskan. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu sehingga sudah sampai lutut. Kalau tadi di mata kaki bisa hidup semau gue, tapi sampai lutut kan tidak bisa. Mulai terkendali. Nah, lutut ini berbicara tentang orang yang suka menggunakan lutut untuk berdoa. Artinya Roh Kudus betul-betul mulai mengendalikan hidupnya. Itu mulai tumbuh dewasa. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat 4b. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai ke pinggang. Waduh, Bapak Ibu kalau suka berenang tahu kan, air sampai ke pinggang itu jalan aja sulit. Ya, artinya kalau kita ini sudah dikuasai sampai ke pinggang, kuasa Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita, tidak sembarangan kita melangkah, tidak sembarangan kita bertindak, tidak bersembarangan kita mengambil keputusan. Karena tahu pinggang, ingat Efesus pasal 6, bahwa ikat pinggang itu berbicara tentang kuasa, mengendalikan kita. Roh Kudus mengendalikan kita, kita tidak hebat. Nah, sampai di sini mulai jelas ya. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu ada ukurannya. Mata kaki, lutut, sampai pinggang. Dan yang terakhir. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak bisa berjalan lagi. Artinya hidup dalam pimpinan Roh. Itulah yang Tuhan nantikan. Tidak terikat bumi, tidak terikat kedagingan. Nah, kalau sudah seperti ini, dipercaya sebesar apapun, dia tidak akan lupa diri. Karena tahu itu adalah barang titipan Gusti Allah. Ya. Artinya kita hanya pengelola, bukan penguasa. Sudah tidak terikat dengan bumi, tidak terikat dengan kedagingannya lagi. Itu yang Tuhan tunggu. Itu yang Tuhan nantikan. Jadi kita memiliki gambaran kan, dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa. Bukan bisa bahasa lidah sudah penuh, tidak. Buktinya hidupnya masih memalukan nama Tuhan. Konsep hidupnya masih ngawur. Tidak kan. Yang pertama, saya percaya itu baru mata kaki. Kalau sudah mulai lutut, ya mau melangkah, mau berpikir, mau bicara, mikir. Tidak celap-celup gitu, kayak bocah aja, tidak. Apalagi sampai pinggang, waduh sudah betul-betul. Nanti tunggu waktu Tuhan. Wah ini luar biasa ini. Dan terakhir Tuhan rindu kita ini berenang. Berenang dalam aliran kuasa Roh Kudus. Maka apa dikatakan? Hidupnya jadi berkat. Kemana saja ia mengalir, pasti memberikan kehidupan. Kita ditunggu kehadirannya. Kehadiran kita ini memberi damai. Bukan, iki meneh wis ora kumpul karo wong ngono, malah ditinggal. Kenapa? Karena hidup kita tidak mengalirkan air kehidupan. Kehadiran kita ini memberi damai. Kehadiran kita memberi sukacita. Kehadiran kita ditunggu karena ada hikmat. Ada kata bijaksana yang dasarnya firman disampaikan. Itulah rencana Allah. Setiap orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Tidak terikat dengan bumi lagi. Tapi mengalir dalam aliran gerakan Roh Kudus. Hidupnya kemana saja pasti diberkati. Amin. Kita minta Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Kesimpulannya. Manusia dipenuhi Roh Kudus. Kalau ia memiliki iman kasih karunia. Itu awal. Belum segalanya. Lewat firman mengalami pertumbuhan rohani. Dari anak-anak menuju dewasa. Apa wujudnya? Buah-buah roh. Dipenuhi Roh Kudus sudah tidak terikat bumi. Tidak terikat kedagingan lagi. Kita mau. Mungkin kita bisa mengevaluasi perjalanan hidup kita. Selama ini
hidup kita ini belum menjadi berkat. Orang sekitar kita ini malah tidak suka kalau ada kehadiran kita. Nah ini kita ini hidupnya tidak menjadi berkat. Belum mengalirkan air kehidupan. Tidak, kita mau dipenuhi Roh Kudus. Karena hari Kamis yang akan datang kita memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pertama kali di loteng Yerusalem. Minggu ini kita mau membuka hati, mencari wajah Tuhan. Banyak memuji menyembah Tuhan dengan rendah hati. Pasti kembali Roh Kudus akan menuntun. Kita memiliki kepekaan langkah-langkah hidup kita yang berkenan. Dan saya percaya semua yang indah, semua yang baik yang Tuhan rencanakan pasti dipercayakan dalam diri kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita menaikkan pujian. Dipenuhi Roh Kudus. Mari kita menaikkan pujian ini bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau juga hadir dalam rumah tangga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini. Dengarkan kerinduan hati jemaat-Mu. Diutus Bapa-Ku. Kami membuka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati
Kudus jamah terus. Jamah setiap kami. Celikan segala kesalahan kami. Lebih baik kami ditegur masih hidup sebelum terlambat. Oleh sebab itu Roh Kudus terangi roh dan jiwa kami. Supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan bukan hanya mengerti, kami percaya kuasa-Mu memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak Allah. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian. Tanpa sadar kami sedang mengemban amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan amin. Mari kita dengarkan terlebih dahulu pengumuman gereja. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pada ini. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Tuhan, Kau melihat jemaat-Mu yang mengangkat hati memandang Engkau sebagai sumber kehidupan. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan. Setelah Engkau menjamah, sekarang waktunya Engkau memberkati jemaat. Kasih setia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus yang selalu menyertai, dan Roh Kudus yang memimpin langkah hidup jemaat untuk menuntun jemaat-Mu kepada kehendak rencana Allah yang sempurna. Kami bersyukur karena rancangan-Mu indah. Kau merencanakan kami untuk terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Supaya lewat hidup kita yang berhasil ini, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang percaya katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Hey!